Salam Sobat Pensa, kembali lagi di podcast Pensa, Spend Your Time with Podcast. Kali ini bersama aku Nadine and Aku Anissa. halo semuanya, aku mau nyapa yang ada di rumah. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat semua ya. Oh iya Kak Nadine, kita lagi di mana sih kok kayak beda gitu suasananya? Iya, hari ini kita itu lagi ada di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, tepatnya di Jalan Dr. Sutomo nomor 2A, Beloran, Sragen. Nah, Anissa, hari ini tuh kita mau bahas apa nih? Jadi Kak Nadine, untuk memperingati Hari Pendidikan tahun ini, kita di podcast kali ini tuh mau membahas seputar pendidikan di Kabupaten Sragen nih. For your information aja ya teman-teman, tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional atau biasa disingkat Hardiknas. Tanggal ini dipilih untuk sekaligus memperingati kelahiran Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pelopor pendidikan di Indonesia. Berkat jasa, perjuangan, dan kepedulian Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan Indonesia, hingga saat ini telah banyak anak-anak penerus bangsa yang bisa merasakan duduk di bangku sekolah. Sampai saat ini kita semua juga udah merasakan pendidikan yang sangat-sangat luar biasa ya teman-teman. Nah mungkin kita langsung aja ya, kita kedatangan dua tokoh yang sangat-sangat berpengaruh di Kabupaten Sragen. Beliau ada Bapak Kepala Dinas di Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen dan Kepala Sekolah Menengah Pertama di SMA Negeri 1 Sragen, Bapak Endi dan juga Bapak Suwardi. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Niki ada Kepala Dinas kita, ada Bapak Dr. Andes Suwardi MM dan juga Kepala SMP Negeri 1 Sragen itu ada Bapak Endi Herujanto SPD. Nah langsung aja nih kita ke pertanyaan pertama. Gimana nih? Aja yuk Kak. Nah kagem Bapak niki Pak Suwardi, selama ini kan Dinas Pendidikan itu kan mempunyai banyak banget terobosan. Pelayanannya semakin bagus, semakin ramah kepada anak. Itu apa sih Pak rahasianya? Ya Tuan Pak. Alhamdulillah, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Oh nggih, silakan Pak. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwardi. Justru nama Suwardi ini kan persis nama detailnya Ki Hajar Dewantara. Oh nggih, bener banget. Alhamdulillah kami sampaikan, kami ini di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Kami sampaikan pertanyaan Mbak Nadine. Ini Mbak, sebetulnya kan pendidikan itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya di Dinas Pendidikan saja, tidak hanya pemerintah saja. Ini kan keterpaduan, jadi tanggung jawab juga keluarga, juga masyarakat. Mengapa Sragen ini makin hari insya Allah pelayanan pendidikan adalah makin baik? Karena kunci pertama adalah kebersamaan. Kebersamaan ya Pak. Kebersamaan pilar tanggung jawab 3 pilar pendidikan. Apa aja itu Pak? Berikut dari keluarga, dari masyarakat, sekaligus dari pemerintah melalui Dinas Pendidikan. Nah, ini perlu kami sampaikan. Dengan demikian, kalau kita bisa menjalin kerjasama program yang disusun oleh pemerintah lewat Dinas Pendidikan itu akan bisa dilaksanakan dengan baik. Ini insya Allah karena seperti itu nanti pelayanan menjadi baik. Tujuan pendidikan mendewasakan anak, mendewasakan anak ini adalah itulah salah satunya kiat untuk kita bisa memberikan pelayanan. Terus niku bersinergi antara beberapa pihak biar pihak-pihak ini bisa sama-sama mendidik anak menjadi anak yang keren dan juga menjadi penerus bangsa ya Pak. Iya betul Mbak, makanya kan itu sinergitas ini penting karena intinya apa sih? Intinya pendidikan itu satu mendewasakan anak, dua ini adalah untuk mengembangkan potensi anak sehingga ini anak bisa berkembang secara maksimal. Ini yang perlu kami sampaikan.
Gitu, Mak. Jadi untuk mendukung ini kan anak-anak kan nggak cuman ada di akademik, namun juga potensinya juga harus dikembangkan. Jadi mempunyai potensi di masa yang akan datang buat meneruskan perjuangan-perjuangan yang saat ini sedang bekerja, mungkin bisa meningkatkan SDM juga di Indonesia. Nggih. Ya betul itu. Itu kuncinya seperti itu. Jadi tidak hanya dididik secara pengetahuan Iya, ya bener akademik banget. enggak, tapi mengembangkan potensi yang ada pada anak sehingga ini berkembang maksimal yang nanti bekal untuk masa yang akan datang. Termasuk bekal membangun negara itu ada di potensi-potensi pada anak-anak kita ini. Inilah harapan. Terus bersinergi untuk Iya. membentuk semua komponen Iya, untuk semua anak ya, komponen, Pak. ya. Keren sekali. Lanjut ke pertanyaan 2 nih, Sah. Lanjut ini ke pertanyaan buat Bapak Suwardi lagi, enggak apa ya Mbak ya? Oh, enggak apa-apa, silakan. Kenapa? Bapak sebagai kepala dinas kan pasti sering sekali diterpa masalah ya Pak. Tapi Bapak tuh sangat tenang menghadapi itu. Kami juga dengar dari Bapak Ibu Guru tuh kalau Bapak itu jarang marah. Tipsnya apa sih Pak kalau boleh tahu biar tetap tenang menghadapi masalah gitu? Inilah mungkin marah itu pasti ada. Itu karena masih manusia. Ini yang perlu kamu tahu. Marah itu, tapi bagaimana kita itu untuk memanage emosional. Ini kunci, memanage emosional sehingga seandainya marah pun kita bisa menata marah yang marah tertata. Loh kok marah tertata gimana? Pasti karena apa? Kunci bahwa marah itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Ini yang perlu kami sampaikan. Jadi tidak ada masalah itu terselesaikan dengan marah. Makanya dengan demikian, dengan cara bagaimana kita harus mencari solusi sesuatu permasalahan, ini adalah untuk menekan bahwa kita itu menata daripada emosional, sehingga tidak muncul masalah, tidak muncul kemarahan, tapi bisa diselesaikan dengan senyum, bisa diselesaikan dengan hati yang dingin. Itulah kunci bersama-sama. Mungkin ini salah satu tip kepada anak-anakku sekalian ini. Nah, ini luar biasa karena apa? Sekali lagi kami sampaikan, ingat-ingat saja, nggak ada kok masalah itu yang bisa terselesaikan dengan marah. Nah, ini bisa nanti dilihat semuanya. Ini yang perlu kami sampaikan. Nggih, Sob. Jadi, Sob, menurut penuturan dari Bapak Suwardi itu, marah itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi mulai sekarang kita harus belajar memanage emosi supaya kita dan juga rekan-rekan di sekitar kita itu bisa sama-sama nyaman untuk menyelesaikan solusi atau masalah yang sedang dihadapi gitu, Sob. Lanjut ya Pak untuk Bapak Endi Rujanto sekarang. Niki Pak, Bapak niki kan tidak cuma menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 6 Sragen, tetapi juga merangkap sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Sragen. Itu kan berat ya Pak, karena sebagai kepala sekolah kan harus memanage 2 sekolah. Niku apa sih Pak rahasianya bisa sampai sekeren itu, sehebat itu? Kita sampai bener-bener salut sama Bapak. Ya, terima kasih anak-anakku dari SMP Negeri 1 Sragen yang hebat. Ya. Pertama, saya juga ingin memperkenalkan diri kepada semua pemirsa. Saya adalah Endi Herujanto, Kepala SMP Negeri 6 Sragen yang diberi tugas untuk PLT di SMP Negeri 1 Sragen. Lah, untuk memimpin di 2 instansi atau 2 sekolah tentunya memang banyak tantangan. Ya. Karena apa? Karena antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain ini berbeda, baik itu SDM-nya, baik itu lingkungannya maupun sarplasnya. Tapi tugas kepala sekolah yang paling utama harus bisa memanfaatkan baik itu lingkungan, baik itu SDM atau sarpras secara maksimal untuk pelayanan pendidikan yang bermutu dan menjadikan lebih maju. Ini tugas kita. Lah, bagaimana kuncinya? Memang merasa tambah pekerjaan tentunya berat, tetapi kalau sudah kita biasakan untuk mengelola
inner voice yang ada dalam diri kita. Di dalam diri kita itu ada 2 inner voice yang sifatnya positif dan negatif ya. Maka kita harus bisa mengedepankan inner voice positif. Inner voice itu adalah bisikan di dalam hati. Kalau sudah kita biasakan seperti itu, kerja banyak di apapun akan merasa ringan. Suatu contoh misalnya sederhana saja. Mungkin adik-adik kalau di rumah sehabis sekolah pakaian dilepas ya. Tapi tidak segera, mungkin dicuci sendiri, mungkin ditumpuk, makin lama makin menumpuk, tidak segera dikerjakan. Ini mesti akan menjadi berat. Tapi kalau sedikit segera dikerjakan, tidak menunda-nunda, walaupun pekerjaan tanggung jawabnya banyak di mana-mana, tapi insya Allah terasa ringan. Itu terima kasih. Jadi kuncinya itu tidak menunda-nunda pekerjaan ya Pak. Betul. Jadinya harus ada keniatan diri biar kita tuh bisa manage Momen 1, 2 dan lainnya gitu ya Pak. Jadi Anissa gimana? Jadi ini pertanyaan bisa buat Pak Edi, bisa buat Pak Suwardi, mungkin bisa dijawab bergantian atau salah satunya. Menurut Bapak, khususnya di Sragen, bagaimana sih Pak pendidikan di era saat ini? Apakah berbeda dengan zaman-zaman yang lalu? Ini saya dulu ya, kita mencoba bersama-sama anak-anakku sekalian. Mungkin kalau tidak diberikan pemahaman sejak sekarang mungkin beda pendapat. Pendidikan itu berkembang, pendidikan itu berubah, sehingga kalau ada kesan begini setiap saat kok pendidikan itu sesennya berubah, itu memang betul. Bukan berarti berubah secara total, tetapi berubah untuk penyempurnaan. Kalau dulu pendidikan itu mungkin banyak orang mengatakan, oh berhasil dulu kok pendidikan. Saya salah satu yang tidak setuju. Karena eranya beda. Zamannya beda. Maka didiklah anakmu sesuai dengan apa? Zamannya. Ini konsep pendidikan. Jadi mendidik itu ya sesuai dengan zamannya. Tuntutannya dulu apa? Tuntutan dulu adalah anak dalam rangka menyiapkan untuk generasi-generasi berikutnya. Yang disiapkan itu zamannya beda. Kalau dulu itu saya yakin secara karakter, secara budi pekerti sangat luar biasa. Nah sekarang orang mengatakan, loh, saiki kok karakternya kurang. Nah itu kan, ini karena apa? Inilah tuntutan bersama. Sehingga ada pengembangan, harus ada keseimbangan dalam arti untuk pengetahuan juga, dalam arti untuk budi pekerti juga. Maka anak-anakku sekalian, kami sampaikan bahwa kurikulum yang kita anut itu adalah kurikulum dari pusat. Tapi pemerintah daerah itu punya kewenangan untuk menyusun kurikulum lokal. Inilah keseimbangannya. Karena mungkin karakter tuntutan di Sragen, di Jawa Tengah mungkin beda karakter yang sesuai dengan di daerah yang mungkin di daerah Irian, di daerah sana. Tetapi secara pengetahuan harus ada standar sama, yaitu kurikulum nasional. Yang saat ini mungkin kurikulumnya apa? Kurikulum Merdeka. Ini berkembang, menyesuaikan inovasi. Inilah itu menurut pandangan kami, sehingga ada keseimbangan. Jadi ada kurikulum pusat bikin dikembangkan, di Sragen ada kurikulum lokal, yang itu bahkan ada kurikulum mungkin anak-anakku sekalian di Sragen kan ada kurikulum toleransi ya, itu yang tidak dimiliki oleh daerah yang lain. Nah ini yang perlu kami sampaikan. Mungkin monggo Pak Hendi yang itu selaku pelaksana kebijakan yang ada di Sragen ini. Terima kasih sekali. Saya menambahkan apa yang disampaikan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen. Jadi pendidikan di masa dulu dengan era sekarang ini memang secara hakikat sama. Jadi pendidikan kan mengembangkan potensi yang ada diri pada
anak-anak pada peserta didik diarahkan untuk menjadi tujuan yang diharapkan. Tetapi jelas tentunya berbeda seperti apa yang disampaikan beliau Bapak Kepala Dinas. Jadi pendidikan itu harus disesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Kalau zaman dulu mungkin anak sekolah ya tidak pernah pegang HP. Tapi di era digitalisasi dan teknologi yang maju ini, justru saya paling tidak setuju misalnya sekolah pada melarang menggunakan HP ya. Tapi sekolah justru harus dianjurkan siswa kalau bisa semuanya membawa HP. Tugas sekolah ini yang mengelola bagaimana cara penggunaan HP yang betul ya. Karena apa? Kalau tidak seperti itu kita akan ketinggalan dengan negara-negara lain ya. Apalagi sekarang di era VUCA ya. Pernah mendengar era VUCA? Apa itu? VUCA itu adalah singkatan dari volatility, artinya perubahan yang sangat cepat ya. Uncertainty ya. Tidak menentu ya. Kemudian apa? VUCA, complexity, sangat kompleks ya. Nah ini kita sebagai warga pendidikan harus bisa mensikapi dengan baik, tidak gagap, tidak mungkin gumunan, tapi kita harus mempersiapkan diri. Karena apa? Hal-hal yang berupa sangat cepat ini harus bisa kita adopsi, bisa kita mengerti, karena semuanya sebenarnya sudah tersedia. Sehingga pendidikan di era sekarang HP harus justru malah digunakan, tapi guru pendidik ini tugasnya mengelola bagaimana cara penggunaan HP yang betul. Seperti di SMP 1 bawa HP, kalau pagi siswa dikerahkan untuk mengumpulkan. Itu bagus sekali itu mendidik anak-anak OSIS untuk berorganisasi juga ya, Bisa menggunakan teknologi memanage dan sebagainya ya. Jadi biar tidak ketinggalan ya. Maka dari itu di sekarang ini kan seringkali waktu dalam jangka yang cepat berubah-ubah, baik itu regulasi pun juga begitu. Kita pelaku pendidikan harus menyesuaikan, kalau tidak ya kita akan ketinggalan dengan negara lain. Itu jadi hakikatnya sama, tetapi teknik atau cara untuk memajukan pendidikan berbeda zaman dulu dengan sekarang. Seperti apa yang disampaikan beliau Bapak kita Suwari yang hebat ini. Iya, hebat banget ya Pak ya. Nah, terkait ini Pak, ini kan perkembangan teknologi kan sangat-sangat cepat ya Pak ya. Ini untuk siswa-siswa nih Pak, untuk Bapak Suwardi niku, apa sih terobosan yang dari Dinas Pendidikan buat mengatasi atau juga mendukung dengan adanya teknologi sekarang, dengan potensi siswa yang di Sragen ini cukup bagus, itu gimana cara mengembangkannya untuk menghadapi kemajuan teknologi ini gitu Pak? Terima kasih. Ini perlu kami sampaikan ya, tadi kami sampaikan memang kita jangan sampai kita alergi perubahan itu, karena memang ini tuntutan sekarang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, Pak Endi. Memang sekarang itu kan perubahan sangat cepat. Mungkin anak-anakku tahu ya, kapan anak-anakku ini adalah mengenal HP. Mungkin sejak kecil sudah mengenal ya. Sudah. Kapan anak-anakku itu tahu perubahan tentang HP? Dulu yang diketahui yang pertama HP merek apa? Mungkin Nokia, masih ingat ya. Setelah Nokia sudah berkembang luar biasa, Siemens itu dulu merajai. Tapi saat ini tenggelam. Itu perubahan. Sekarang ada HP itu sudah luar biasa. Wah, bisa apa saja. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ini melebihi seorang ya profesor jerah lebih HP melalui Google. Mungkin 2-3 bulan lagi atau bahkan hari udah ganti. Kalau kita sekarang kan nutul pakai HP dengan menjumlah pakai kalkulator kan tinggal hitung. Itu saya mengenai perkembangan besok potret kita bisa ngitung. Itu sederhana, kita nggak tahu. Inilah yang anak-anak sekalian. Kemudian kaitan ini tadi sedikit sudah disampaikan kebijakan di Dinas Pendidikan. Kami salah satu punya kebijakan bahwa
lebih-lebih adalah dalam masa pandemi sampai saat ini. Anak-anak itu diperbolehkan untuk menggunakan HP dan sejenisnya. Tetapi ini sekolah, orang tua wajib untuk mengatur penggunaannya. Ini penting. Contoh sederhana. Sekarang kalau kita mengandalkan dengan informasi yang lain, anak-anak saya kira sangat terbatas dengan gerakan-gerakan yang secara fisik nol. Tetapi dengan buka HP, dunia ada di genggaman kita. Itu penting, itu dari segi itu. Tetapi di situ ada efek-efek yang perlu diperhatikan. Nah, efeknya apa? Karena kemajuan teknologi itu banyak berpengaruh pada hal-hal yang negatif. Saya yakin masa-masa lebih-lebih masa-masa SMP itu. Inginnya tahu, mestinya belum tahu, kepengen tahu. Besar gitu ya, Pak. Walau kepengen tahu, ingin mencoba. Nah, ini loh. Kalau ingin mencoba, ingin berkembang. Ini makanya dibuat aturan. Kami memang menyarankan sekolah untuk bisa diatur seperti tadi disampaikan. Kemudian tolong kami sampaikan kepala sekolah juga di rumah wali murid itu untuk bisa mengawasi itu. Bahkan itu salah satu untuk anak-anak yang kecil itu bisa sebagai hadiah. Kalau dia bisa ini dengan prestasi ini nanti bisa lihat HP sekian menit gitu. Wah, itu luar biasa. Ternyata bisa membaca bersama-sama sambil diawasi, insya Allah ini akan berkembang. Yang terakhir kaitannya dengan pengemajuan teknologi yang perlu kami sampaikan, anak-anakku semuanya ya saat ini mungkin bisa menyaksikan acara ini. Perlu kami sampaikan anak-anakku semuanya. Satu, kita jangan alergi dengan teknologi. Namun, tolong kembali lagi, memanage diri. Bagaimana mengatur, bagaimana memanfaatkan alat yang baik, alat yang dengan kemajuan luar biasa itu untuk mengembangkan diri sendiri. Dalam rangka ke depan akan lebih baik. Sekarang profesi, cita-cita anak itu sekarang berubah. Kalau kecil dulu ditanya itu begini, cita-citamu apa? Pasti dokter, pasti tentara, pasti polisi. Sekarang apa? YouTube. Nah, itu banyak. Itu beda. Karena memang perkembangannya. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Oke, Pak. Selanjutnya nih Pak, kan kita sudah bahas teknologi nih. Kagak Pak Endi nih sebagai kepala sekolah gimana nih Sah? Bapak sebagai kepala sekolah nih Pak, bagaimana sih cara Bapak untuk mengatur supaya siswa bisa seimbang dalam mengembangkan minat dan bakatnya dalam bidang akademik maupun non-akademiknya Pak? Ya, terima kasih anakku, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Memang sekolah ini adalah tempat pelayanan pendidikan bagi masyarakat, terutama anak-anak didik kita. Maka sekolah ya harus memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh siswa-siswa, baik itu akademis maupun non-akademis. Tentunya disesuaikan dengan kondisi dan situasi di sekolah masing-masing, tetapi potensi akademis maupun non-akademis dari siswa ini digali, ditumbuh kembangkan biar bisa menjadi maksimal, akan jadi lebih baik. Ya. Satu contoh misalnya saja, si Mbak Lia ya, Mbak Nadine ini mungkin bakat di bidang seni, ya harus kita fasilitasi, kita bimbing, kita beri wadah untuk ekstra seni. Karena bukan hanya akademis saja yang akan nanti menentukan masa depan kita semuanya, anak-anak semuanya, tapi bisa non-akademis, bisa yang akademis. Ya. Maka tugas kepala sekolah harus memfasilitasi, mengelola sekolah itu untuk menjadi lebih maju, pelayanan kepada anak-anak akan lebih luar biasa dan anak bisa berkembang seimbang. Menurut perkembangan zaman juga nggak Pak? Ya tentunya begitu. Nah Pak, ini kan selain non-akademik dan juga akademik kagem Pak Suhardi nggih Pak?
Ini kan di SMP Negeri 1 Sragen niku ada pendidikan karakter ya Pak. Jadi setiap Kamis itu ada Kamis karakter, ada beberapa saat di mana siswa itu diajarkan untuk mencintai lingkungannya, seperti mungkin membersihkan lingkungan sekolah dan juga lingkungan di sekitar sekolah seperti UPT dinas, terus habis itu gereja, lalu masjid sekitaran situ itu. Menurut Bapak itu bagaimana pandangannya Pak? Terutama dengan kaitannya dengan pendidikan karakter, karena memang sebenarnya ada beberapa yang mengatakan anak saya tuh harusnya disekolahin, kok jadi tukang sapu, kok jadi tukang ngecat. Ini kok bagaimana Pak? Ya gini kalau kami sampaikan ya, inilah sebetulnya makanya awal saya sampaikan 3 pilar pendidikan itu harus sejalan, sinergi. Jangan sampai apa yang itu diprogramkan pemerintah tidak nyambung dengan masyarakat dan tidak nyambung dengan keluarga. Itu tolong juga dijelaskan kita bersama-sama. Di sekolah bukan mendidik anak untuk tukang ngecat, bukan mendidik anak untuk tukang sampah, bukan, tetapi mendidik anak dalam arti bagaimana pengelolaan sampah yang baik. Itu bisa apabila bisa praktek. Kalau teori sih mungkin tahu ini. Jadi di situ harus pemahaman ini. Jadi orang tua tahu di situ anak mungut sampah untuk dipisahkan. Ini contoh. Mungut sampah untuk kelompok-kelompokkan bukan berarti anak itu tukang sampah loh ya. Tapi dari situlah nanti anak mempraktekkan, nanti di rumah praktek. Kalau itu dilaksanakan, itu adalah menjadi karakter budayanya. Jadi budaya bersih akan tercapai, budaya pengelolaan sampah akan tercapai. Bahkan kami berharap dari anak-anak ini, budaya di sekolah ini nanti akan mengedukasi ke masyarakat. Ini yang angel. Terus Kalau sekarang itu terbalik. Kami sampaikan, anak itu kadang-kala kalau dicontohi orang tua kira randang cepet-cepet. Randang cepet-cepet. Tapi kalau justru nanti yang anaknya yang mencontohkan, orang tua akan ikut, semuanya akan ini. Jadi ini adalah penanaman karakter, itu salah satu contohnya seperti itu. Jadi tidak mendidik sebagai tukang sampah, sebagai tukang cat, enggak, ini adalah karakter. Inilah yang penting. Kalau nanti disampaikan semuanya, ini budayanya seperti itu. Iya Pak. Jadi pendidikan karakter dan akademik itu harus seimbang ya Pak. Jadi mengikuti perkembangan zaman, anak juga dididik untuk juga bisa menyebarkan ilmu buat teman-teman dan juga lingkungan sekitarnya ya Pak. Betul, ya, betul sekali. Nah, ini kan kita kan masih seputar dari pendidikan ya teman-teman. Jadi kami mau tanya sama beliau berdua, nggih. Niki Pak, ini kan seputar Hari Pendidikan Nasional. Gimana sih cara pelajar terutama di SD, SMP, dan SMA niku untuk merayakan Hari Pendidikan Nasional niki secara positif dan bermanfaat buat teman-temannya, gitu Pak? Nggih, silakan. Emang gini, ini kan kamu sampaikan ke Mbak Elisa kok enggak? Nah, Mbak Elisa ya ini ya. Mbak Elisa ya. Ini gini kamu sampaikan. Ini kami sampaikan ya, sebetulnya ini adalah momen. Momen apa? Tidak sekedar ini adalah momen Hari Pendidikan diperingati setiap tahun, tidak sekedar itu. Karena ini adalah momen dalam rangka bagaimana semuanya ini bergerak untuk mengembangkan, untuk berbuat tentang pendidikan. Jadi anak-anakku semuanya, tolong hari ini, peringatan ini semuanya kita bersama-sama membuat kegiatan dalam rangka untuk mengungkap, menciptakan perjuangan hiroh dalam rangka untuk mengembangkan pendidikan. Contoh, hari ini luar biasa. Mengapa? Ini adalah salah satu dalam rangka peringatan Hari Pendidikan. Ini kan dengan demikian bisa semuanya nanti kita bisa bersama-sama dengan apa yang penjenengan kerjakan ini bisa bermanfaat kepada yang lain juga. Tidak hanya berhenti di anak-anakku sekalian. Kemudian juga nyuwun tulung semuanya, ini momen ayo kita belajar bersama, belajar maju dalam rangka untuk mengembangkan pendidikan ke depan.
Ini semuanya kalau sudah ada semuanya hatinya di situ, ya insya Allah nanti apa yang diharapkan, pendidikan bermutu, pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman, ini adalah segera tercapai. Ini ya. Untuk saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, Bapak Suwardi. Jadi untuk peringatan Hardiknas ini khususnya untuk anak-anakku, jangan hanya sebagai kebiasaan karena 2 Mei untuk menghargai Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan yang memperjuang pendidikan. Tidak hanya itu, tetapi justru makna 2 Mei inilah yang harus ditanamkan pada diri kalian semuanya. Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen sangat luar biasa. Di hari pendidikan ini banyak kegiatan, dari lomba inovasi pendidikan. Ini berarti beliau Bapak Kepala Dinas mengajak segenap jajaran pendidikan, marilah kita berlomba-lomba berinovasi, menciptakan pembaruan. Tadi kan sudah dikatakan pendidikan saat ini walaupun hakikatnya sama, tapi cara maupun teknik pendidikan tentunya berbeda disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan sekarang di era digitalisasi maupun teknologi, maka kita juga harus bisa menyesuaikan. Maka program Dinas Pendidikan sangat luar biasa. Ada lomba inovasi pendidikan antar sekolah. Ini akan memberikan motivasi sekolah-sekolah untuk meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Suatu contoh misalnya yang kita rencanakan bagi di SMP 6 atau SMP Negeri 1 Sragen yang Sambu. Ini dari teman-teman ya, marilah kita ciptakan pelayanan secara online pada seluruh masyarakat. Jadi besok ini khususnya di SMP 6 ya, ini sudah akan saya ciptakan, mungkin nanti mulai tahun ajaran baru kita launching pelayanan secara online. Jadi orang tua bisa komunikasi dengan sekolah, tidak harus datang ke sekolah, mungkin dari rumah pakai HP bisa memantau anaknya absen hari ini, anak saya datang tidak, bisa dilihat di situ. Ini sudah kita buat untuk desainnya, yang nanti ikut dilombakan di dalam lomba inovasi. Jadi SMP 6 besok ke depan harapan saya, bahwa SMP 1 pun juga begitu, bisa dilihat dari manapun, sehingga siapa yang punya masukan dan sebagainya untuk kemajuan pelayanan terhadap pendidikan, terhadap masyarakat, ini akan bisa terlayani dengan baik. Itu maka anak-anakku, jangan hanya itu makna Hardiknas inilah, marilah semangat untuk belajar, semangat seperti Ki Hajar Dewantara. Dulu belajar itu hanya anak keturunan Hindia Belanda maupun orang-orang kaya, tapi sekarang kan terbuka untuk kalian. Maka gunakan waktu semaksimal mungkin untuk belajar, menyiapkan diri menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa yang datang. Karena bangsa dan negara kita ini terletak di pundak kalian. Maju tidak jadi masa yang akan datang, ini terendak pada pundak kalian semuanya ya. Maka harus semangat ya. Terima kasih. Ini Pak, karena kita tadi sudah bahas-bahas ya terkait pendidikan, semua aspek dari perkembangan zaman, non-akademik, pendidikan karakter. Ini Pak, kita mau tanya nih, ini kan juga pesan dari teman-teman nih, penasaran gimana sih pesan dan kesan untuk anak-anak di SMP Negeri 1 Sragen nih Pak? Bisa dijawab monggo Pak. Terima kasih. Saya sampaikan ini kesan saya SMP Negeri 1 Sragen luar biasa. Luar biasa dari segi prestasi, luar biasa dari segi karakter, luar biasa dalam hal-hal yang tentunya tadi disampaikan inovasi. Nanti silahkan kami menyampaikan di Sragen tanggal 15, 16, 17 ya Pak. Itu ada pameran inovasi sekolah, judulnya pameran inovasi pendidikan di Kabupaten Sragen. Nanti karya-karya terbaik daripada anak maupun guru yang ada di Sragen ini akan dipamerkan, nanti bisa dipelajari, bisa diadopsi, bahkan bisa dilaksanakan itu yang terbaik untuk kemajuan pendidikan. Sekali lagi SMP Negeri 1 Sragen luar biasa. Keren. Ini nih Sob, ada info tanggal 15, 16 dan 17 itu ada pameran inovasi di mana ya Pak? Itu ada di gedung SMS Sragen. Itu luar biasa, nanti akan di sana salah satunya
Itu tadi disampaikan keseimbangan pengetahuan dan non akademik juga. Itu nanti akan dipentaskan 4 dalang cilik sekaligus. Ini kalian di Kabupaten Sragen ini luar biasa. Dan di sana inilah Sragen. Nah ini silakan, itu bisa pemacu ke depan. Kami berharap anak-anak atau karya guru yang bisa ditampilkan di inovasi tahunan itu adalah merupakan kebanggaan, sehingga setiap saat semuanya ingin bahwa karyanya, keterampilannya, seperti Mbak Nadine tadi katanya juara apa tadi? Waduh Pak. Taekwondo. Wah itu biasa saja nanti. Itu yang terbaik. Ini kan pasti ditampil. Minimal yang bisa ditampilkan di sana itu besok minimal itu adalah juara kabupaten. Kalau enggak, udah nanti pasti tidak akan tampil. Loh ini Pak. Waduh, ini yang harus kami sampaikan. Jadi juara kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional nanti pasti akan ditampilkan yang terbaik di Sragen. Waduh, silakan ini Pak. Oke. Bagaimana Andi? Pripun Pak? Ya. Dan masanya. Kesan dan pesan khususnya untuk SMP Negeri 1, memang SMP 1 adalah SMP yang the best, yang hebat di Kabupaten Sragen. Karena dulu SMP 1 ini banyak prestasi yang diraih, ya. Baik itu bidang akademik maupun non akademik. Tentunya pengelolaannya di SMP 1 tentunya baik karena prestasinya banyak. Tapi dulu dengan sekarang juga berbeda, ya. Kalau dulu input siswa antara sekolah yang satu dengan yang lain mungkin tidak sama. Kalau dari SMP 1 dulu diseleksi ketat. Jadi yang diterima adalah anak-anak yang pinter, ya, yang nilainya bagus-bagus, yang prestasi. Tapi sekarang tidak dengan donasi. Tetapi sama untuk SMP 1, walaupun inputnya berbeda, karena SMP 1 adalah the best, kita harus bisa mempertahankan itu. Dan bagaimana cara mempertahankan? Ya semua stakeholder yang ada, baik itu kepala sekolah, guru, komite, orang tua, siswa sendiri harus semangat untuk mempertahankan prestasi itu. Siap. Gitu ya. Nggih. Itu pesan saya. Kita kompak, semangat. Kunci untuk maju itu harus semangat, kompak untuk maju. Kalau tidak ada semangat dan kompak kebersamaan, sulit untuk maju. Maka saya yakin walaupun inputnya donasi, tapi kalau kesemangatan kita untuk belajar tinggi, kekompakan kita tinggi, saya yakin SMP 1 akan tetap the best. Bagus. Terima kasih. Iya Pak. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari teman-teman. Ini kan ada ya, SD itu udah ada sekolah yang unggulan gitu Pak. Untuk SMP ini ada nggak Pak? Unggul ya Pak. Mohon maaf mic-nya. Itu bukan sekolah unggulan, namanya sekolah unggul. Sekolah unggul. Nggih, ini untuk sekolah dasar. Untuk SMP kami memang tidak membuka sekolah unggul. Mengapa demikian? Kalau nanti sekolah unggul ada di SMP, ini terjadi diskriminasi lagi. Yang dulu RSBI, SBI. Tetapi kalau ini SMP tidak unggul, kami berharapkan semuanya meski tidak program unggul, SMP semua unggul. Harapannya apa? Harapannya output dari SD unggul bisa menyeluruh ke semua SMP. Kalau nanti SMP-nya itu SMP unggul, di sekolah SD akan menuju ke sekolah unggul saja. Ini yang perlu kami sampaikan. Jadi kami berharap tidak ada program SMP unggul, tetapi semua SMP di Kabupaten Sragen adalah unggul. Ini yang perlu kami sampaikan. Ini kami sampaikan. Jadi sebenarnya tolong ini juga sampaikan kepada yang lain. Semua siap saja kalau kepingin memperoleh input daripada SD unggul, ya jadikanlah SMP-mu sekolah adalah sekolah unggul. Jadi semua sekolah di jenjang SMP itu harus unggul ya Pak. Jadi harus bersaing untuk unggul ya Pak ya. Oke, ini masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak. Kita kan udah bincang-bincang banyak sekali dari SD unggul dan lain sebagainya. Jadi ini terakhir nih Pak. Apa pesan Bapak berdua nggih
untuk para pelajar ya Pak yang ada di Kabupaten Sragen niku pripun Pak sekarang Pak? Singkat saja, kalau pesan saya, usiamu adalah usia emas dalam rangka untuk mengembangkan diri. Kesempatan ini jangan disia-siakan. Karena apa? Menyia-nyiakan usia-usia anak-anak sebagai pelajar nanti akan merasa di belakang atau merasa kecewa. Kalau tidak bisa memanfaatkan usia-usia yang saat ini. Untuk itu tolong manfaatkan usia, manfaatkan waktu, manfaatkan kesempatan. Ini dalam rangka untuk mengembangkan diri, untuk sukses di masa yang akan datang. Inilah saya kepada anak-anakku semua. Ya, saya menambahkan apa yang disampaikan beliau Bapak Kepala Dinas. Jadi pesan saya pada anak-anak didik khususnya di Kabupaten Sragen, karena kalian adalah masa-masa usia belajar, gunakan sebaik mungkin untuk belajar semangat, menggunakan waktu yang semaksimal mungkin untuk belajar, baik mengembangkan diri, baik itu kecerdasan maupun karakter, karena kalian semuanya nanti adalah estafet pemegang kepemimpinan maupun pemegang kelangsungan bangsa dan negara kita ini. Maka siapkan betul-betul, jangan sampai nanti menyesal kemudian hari. Jadi kesempatan belajar gunakan semaksimal mungkin untuk belajar dan mempersiapkan membangun karakter. Itu ya, insya Allah nanti bangsa dan negara kita ke depan akan lebih maju kalau kalian betul-betul bisa mempersiapkan itu. Nah, Terima kasih. itu kan pesan dari Bapak Suwardi dan Bapak Endi. Jadi kita sebagai pelajar itu harus memanfaatkan waktu yang ada ya Pak. Jadi buat bisa belajar karakter, potensi, atau belajar akademik, biar kita nanti ke depannya bisa mengembangkan Indonesia lebih maju lagi nih. Nah, kami ucapkan kepada Bapak Suwardi dan juga Bapak Endi, terima kasih banyak karena sudah menghadiri di wawancara kali ini. Sangat-sangat betul-betul luar biasa ya Nisa. Keren banget Pak hari ini Pak. Iya, keren sekali dan kita benar-benar ditambah pengetahuannya di Hari Pendidikan Nasional ini kan eventnya sangat-sangat besar. Dan ini kan ada link nih Pak dari teman-teman nih buat tanggal 15, 16, 17 nanti ada di gedung SMS untuk pameran inovasi. Jadi kalian bisa datang di sana buat menyaksikan dan juga buat ngeliat-liat nambah insight lagi nih gitu. Silakan Pak. Mic-nya Pak. Kami nambahkan sedikit, ini begini. Justru hari jadi Sragen itu kan pada tanggal 27 Mei. Tanggal 2 Mei itu adalah Hari Pendidikan. Ini kami tekankan pada anak-anak kita dimanapun, kapanpun, ini harus bangga dengan Sragen. Bangga dengan Sukowati. Ngerti itu Sukowati? Ya, jangan-jangan nanti anak-anakku ke Jakarta, di sana dari mana? Saya dari Solo. Solonya mana? Solo ke timur 35 kilo. Wah, jangan. Pastikan bahwa saya adalah Sragen. Saya Sukowati. Punya sesuatu yang lebih daripada yang lain. Itu bangga. Bisa situ kira-kira anak-anakku semuanya seperti itu? Bisa. Inilah luar biasa. Ini harus bangga. Saya bangga kok. Bangga betul. Dimanapun saya jarang mengatakan saya dari Solo, saya dari Semarang. Enggak. Saya Sragen. Saya dari Sukowati. Inilah yang kami tekankan pada matur nuwun. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian sob podcast pada kali ini. Semoga kita bisa menambah insight kita dan selamat Hari Pendidikan Nasional. Aku Nadine dan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.